Apa sih intelijen itu? Apa sih gunanya intelijen itu? Intelijen bukan hanya spy atau mata-mata, tetapi dalam bahasa akademinya, intelijen adalah first line of defense atau garda pertahanan terdepan. Kalau diumpamakan kita punya rumah di dekat belantara, maka sudah sewajarnya atau seharusnya kita punya anjing penjaga di barisan terluar. Anjing tersebut mungkin spesifikasinya adalah sangar, pandai mengendus, tajam indera pengintaiannya, dan cerdik. Urusan beginian, jangan kasih anjing pudel atau kucing anggora, jebol gatra pertahanan nasional. Ipolek sosbud hankamnya atau sendi bernegaranya bisa bubar. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan atau gatra bernegaranya bubar semuanya. Infiltrasi asing masuk dari berbagai lini. Kalau dunia intelijen tidak paham kefungsian intelijen. Kita beri ilustrasi tentang cara kerja intelijen dalam operasinya. Misalnya ISIS. ISIS adalah produk intelijen. ISIS adalah hornet nest-nya Israel, Amerika, dan Inggris. Apalagi itu hornet nest? Hornet itu lebah yang warnanya kuning hitam dan sangat ganas. Nest adalah sarang. Apa itu? Kita terangkan sedikit. Zaman Pak Harto adalah salah satu zaman di mana intelijen banyak melakukan operasi untuk keamanan negara. Misalnya dulu ada geng anak liar atau gali ya, dan premanisme merajalela. Maka dilakukan operasi Petrus, penembakan misterius, dan berbagai cara kejam dalam tanda petik. Sebagaimana saat ini Duterte melakukannya di Filipina, mengeksekusi mati lebih dari 20.000 bandar narkoba. Zamannya Pak Harto malah nggak sampai segitu. Duterte pernah mengatakan dia belajarnya dari brother country-nya Filipina, yaitu Indonesia zaman Pak Harto. Kita ingat ketika waktu itu di zaman Orba, Petrus, dan berbagai cara membersihkan preman dan penjahat. Tapi demi hornet nest, tidak semua dihabisi. Ada satu kelompok disisakan. Kelompok ini dibiarkan, bahkan dipelihara kesannya. Sebenarnya bukan dipelihara, tapi tujuannya untuk menjebak, yaitu hornet nest tadi. Para preman dan penjahat tadi jadi merapat ke kelompok tadi. Itulah hornet nest. Jadi kemunculan orang-orang preman tadi ke permukaan, gabung dalam kelompok yang tersisa satu ini, sehingga membuat mudah pengendalian. Itulah ISIS. Sama juga. Jadi ISIS itu diciptakan agar tahu siapa yang akan serang Israel, siapa yang akan serang Amerika. Maka mereka menciptakan hornet nest yang namanya ISIS. ISIS itu faktanya tidak pernah serang Israel dan Amerika. Al-Qaeda yang serang Amerika. Sudah mulai paham? ISIS, hornet nest buat gembosi mereka yang akan serang Israel dan Amerika. Bahkan ISIS menyerang sesama muslim atas nama ideologi. Ini kalimat penting, atas nama ideologi. Ideologi ISIS itu sebelum ISIS dibentuk, ada 18 doktor ilmu agama yang mendesain agama ISIS tadi. Salafi jihadi versi baru. Doktrin ini kemudian disebar, dipasang, dimasukkan ke pentolan mereka, dan jadilah hornet nest yang bernama ISIS. Ajaran itu dalam gatra pertahanan negara masuk kategori ideologi, dan itu berbahaya. Ideologi itu strategi perang. Dalam strategi Duterte atau zaman Pak Harto, kita memakai hornet nest. Dan memang banyak yang mengeluhkan mengenai HAM, hak asasi manusia atau human right. Terkadang dalam masalah kebangsaan dan bernegara, kita emang harus ketemu di tengah. Kita harus buat jati diri bangsa kita yang baru, agar kita tidak terkoyak-koyak. Maka sekedar bertanya aja nih, saya yang bodoh ini, saya yang sontoloyo ini, tinggi mana sih human right dengan nation right? Yuk ke depan kita tata ulang negara berdasarkan nation right.